Rusaknya konservasi alam yang diakibatkan karena alih fungsi lahan tampaknya akan menjadi musibah terbesar, khususnya bagi masyarakat pesisir. Tak hanya itu, pihak Greenpeace mengatakan adanya bangunan di sekitar kawasan konservasi hutan mangrove akan mempunyai dampak yang sama. Kontur tanah yang tidak stabil akan membuat bangunan di atasnya mengalami penurunan permukaan tanah. Jadi secara struktur tanah, memang kawasan di Kecamatan Muara Gembong ini bukan sebagai lokasi untuk pemukiman ya berarti ya Mas ya, kalau tadi penjelasan Mas Abdillah. Kalau secara ekologi kan wilayah itu adalah wilayah hutan mangrove ya, dan kita tahu hutan mangrove itu kan struktur tanahnya adalah tanah rawa, bukan tanah padat yang bisa untuk dijadikan pemukiman atau infrastruktur lainnya. Jadi itu ada kesalahan dalam mungkin yang ketidaktahuan masyarakat terhadap hal itu. Jadi memang wilayah itu memang menurut saya bukan diperuntukkan untuk tempat tinggal, bukan untuk tempat usaha juga. Wilayah Pantai Muara Gembong, Bekasi yang terletak di pantai utara Jawa ini merupakan yang terparah terkena abrasi yang disebabkan oleh kenaikan permukaan air laut akibat perubahan iklim dan juga aktivitas manusia yang membabat hutan mangrove menjadi tambak. Ketika tahun 90-an ketika krisis moneter terjadi 98-99 itu, di mana semua hampir sebagian besar wilayah Indonesia terpapar krisis moneter, tapi Muara Gembong malah mendapatkan keuntungan karena bandeng mereka, udang, tambak ya, kan dan mereka diberi nama kampung dolar ya, karena hasilan mereka dari dolar. Dan itu memacu banyak masyarakat datang untuk membuka tambak. Persoalan tata ruang yang terjadi di wilayah Muara Gembong, khususnya Kampung Beting, tampaknya menjadi PR besar bagi pemerintah daerah. Banyak kawasan yang dulunya merupakan daerah permukiman warga, kini sudah berubah menjadi lautan. Persoalan abrasi tampaknya menjadi isu besar di wilayah Muara Gembong. Langkah konkret dari pemerintah daerah saat ini sangat dibutuhkan untuk kelangsungan masyarakat pesisir. Ketika level air laut meningkat, kemudian gelombang juga meningkat karena krisis iklim tadi, tapi dan dipicu dari darat juga terjadi kan pembabatan. Jadi memang sebagian masyarakat melihat itu karena dari laut, tapi banyak masyarakat juga yang mengakui bahwasanya ini adalah kesalahan kami, bahwasanya kami di masa lalu itu melakukan pembukaan lahan besar-besaran untuk tambak, kemudian kayunya diambil juga untuk perumahan, kayu bakar dan segala macamnya. Jadi kalau mangrove itu tetap sehat, itu akan bisa menahan laju dari abrasi itu sendiri. Jadi tidak secepat sekarang ya. Sejauh ini yang dilakukan pemerintah daerah terkait dengan relokasi ini seperti apa Pak? Jadi kalau relokasi saya memang belum menemukan informasi yang cukup lengkap ya, upaya-upaya apa yang telah di masa lalu. Tapi yang saya ikuti saat ini, pemerintah Kabupaten Bekasi justru mengusulkan perubahan, penyesuaian tata ruang itu. Karena kebetulan saat ini juga sedang ada penyesuaian tata ruang di tingkat provinsi, di mana kehutanan, lalu kelautan itu kan sekarang menjadi kewenangan provinsi. Sehingga kita tidak bisa mengatur sendiri tata ruang itu untuk, jadi diusulkan ke provinsi, nanti provinsi berkoordinasi lintas sektor dengan kementerian terkait. Nah, dengan demikian nanti bisa kita posisikan lagi gitu. Kawasan-kawasan yang ternyata sudah berubah menjadi budidaya, apakah bisa dilanjutkan untuk budidaya sehingga kita masukkan infrastrukturnya yang memadai. Nanti kawasan lindungnya di mana yang memang katakanlah tadi di daerah-daerah abrasi itu kita perkuat untuk menjadi hutan bakau dan seterusnya, sehingga nanti kita punya kedudukan hukum yang kuat.